Balik lagi di channel Ki Geni Seketi Official. Udah pada tahu kali. Oh iya, iya. Kontennya sangat mengedukasi dan lucu banget. Emang iya. Bagi gua. Karena kalau udah tag kita ini bikin konten ini itu ketawa mulu. Iya lagi. Tapi ini enak-enak Per. Oh, itu apa itu? Kayaknya lu harus pakai juga nanti. Masa? Ini gue tadi dikasih sama ada petinggi-petingginya lah. Jadi disuruh pakai karena ngelihat gue ngerokoknya kayak kereta api. Oh, terus iya. Story gue tuh selalu tentang rokok satu bal gitu ya. Iya benar tuh. Yang akhirnya Ki, ntar lu mati, ritual gue gimana katanya. Jadi akhirnya gue dikasih lah rokok ini. Oh, rokok elektrik ya berarti. IQOS. Oh iya. IQOS. IQOS ini orang Sunda. Orang Sunda. Iya. Emang iya ya. Ya ada mangkos. Nih Ki, kira kali ini nih bukan mau bahas dari Sunda Ki. Jadi dari mana? Kita mau bahas dari Sumatera Barat. Onde, kampung awak ya. Iya. Awak merantau ke situ. Nah, Ki Gini pernah dengar gak tentang Lemang? Bukan. Enak. Si Hyundai Ki. Oh si Hyundai. Jadi si Hyundai itu biasanya kita gunakan di praktek gasing tengkorak. Okay. Jadi ada sambungannya dari yang konten sebelumnya. Itu ngebahas tentang gasing tengkorak. Nah si Hyundai ini salah satu makhluk yang digunakan dalam praktik pelet gasing tengkorak itu. Ya. Oke. Nah, kalau si Hyundai sendiri nih dalam konteks budaya Minangkabau tuh kayak gimana sih? Jadi si Hyundai adalah istilah yang digunakan dalam budaya Minangkabau untuk merujuk pada makhluk halus pengirim guna-guna yang menyebabkan perilaku aneh pada korbannya. Nah, serangan si Hyundai dapat membuat seseorang kehilangan kesadaran dan bertindak di luar batas kesadaran manusia. Jadi seperti menangis, terus tertawa sendiri kayak orang gila, iya. Terus garuk-garuk dinding sama manjat dinding gitu. Dia kesurupan toke. Iya, jadi dari afirmasi ataupun mantra gasing tengkorak sendiri itu membuat seseorang ini tidak sadarkan diri mengikuti apa dari mantra-mantra yang dukunnya ini ucapkan. Oke. Gitu. Nah, balik lagi nih gini. Ya. Kalau cara kerja sendiri untuk dukun nih dalam mengirim si Hyundai itu gimana nih? Jadi dukun atau paranormal biasanya bekerja pada malam hari. Jadi kita ritual itu di malam hari untuk mengirim si Hyundai kepada korbannya. Jadi si Hyundai ini dikirimkan korbannya, terus mereka si para dukun ini termasuk saya, itu ya menggunakan mantra-mantra tertentu untuk mempengaruhi korban agar berperilaku sesuai dengan kehendak si pemintanya tadi. Ya. Salah satu contohnya biasanya itu seperti mantranya sendiri. Jika dia tidur tolong bangunkan, jika dia telah bangun tolong datangkan, jika telah datang tolong tundukkan setunduk-tunduknya atau sesuai kemauan dari si pemintanya itu. Iya. Nah, kalau ini nih kan tadi kan ada hubungannya dengan gasing tengkorak nih. Ya. Nah, hubungannya tuh kayak gimana Ki? Gasing tengkorak sama si Hyundai ini gimana nih? Jadi hubungannya tuh memang satu paket. Oh, satu paket. Ya, lengkap jadi, ya. Ya, itu pun disebutkan dalam mantranya itu si Hyundai ini disebutkan. Sebagai alat ataupun apa ya kalau bahasa mungkin mudah dimengerti itu seperti alatnya ini si Hyundai ini untuk datang, untuk membisikkan, untuk masuk ke dalam pikirannya dan menggerakkan tubuhnya ini datang kepada si peminta peletnya. Oke. Oh, ini jatuhnya jin ya berarti? Bisa dibilang seperti makhluk itu. Halus ya? Ya, bisa. Halus. Halus tuh. Halus. Nah, Ki, kalau untuk perbedaan sendiri nih antara si Hyundai, gasing tengkorak dan si rompak nih apa nih Ki? Jadi si Hyundai, gasing tengkorak dan si rompak itu adalah berbagai jenis ilmu magis yang dikenal di budaya Minangkabau. Nah, jadi itu sebenarnya hampir sama semuanya. Tetapi si rompak ini bisa kita bahas nanti di konten selanjutnya. Konten sendiri ya. Karena kan ada kesamaan, bukan sama ya. Jadi ada satu kesatuan antara dari si Hyundai sama gasing tengkorak. Si rompak ini beda lagi karena dia di laut. Berompak. Perompak ya. Perompak itu perompak. Oke. Nah, kalau untuk gejala sendiri nih yang dialamin oleh korban si Hyundai ini gimana nih Ki?
Jadi dari korban si Jundai ataupun dari gasing tengkorak sendiri, itu si korban menunjukkan berbagai gejala aneh yang di luar kesadaran normal manusia. Jadi biasanya gejala-gejala ini ya termasuk menangis tanpa sebab, tertawa tanpa sebab, berteriak tanpa alasan yang jelas, terus menarik-narik rambut kayak jamak-jamak rambut sendiri, kayak orang gila. Depresi ya? Ya, terus memanjat dinding. Spiderman dia. Bukan, climbing. Oh, climbing. Ya. Spiderman. Terus perilaku seperti orang gila namun bukan benar-benar gila. Ya. Jadi gejala-gejala ini sering secara tiba-tiba muncul tanpa penyebab yang jelas. Oh, gitu. Membuat korban tampak seperti kehilangan akal sehat, yang kayak orang benar-benar bengong lah gitu ya. Nah biasanya perilaku ini sangat mengganggu dan tidak dapat dikendalikan oleh korban. Makanya si pemintanya biasanya tuh ada request sendiri. Ini pelet ini bakal ngeganggu aktivitasnya nggak? Nah di situ kita turunkan kadarnya. Ya. Yang tadinya ekstrim agak menengah lah. Termasuk ekstrim juga, ya, tapi tidak mengganggu aktivitasnya sehari-hari gitu. Jadi berjalan seakan normal lah ya. Nah ini dari tadi ini kita nggak ada cemilan atau apa ini? Aduh, garing nggak? Kurang aja gitu, minum mulu dari kemarin, minum aja mana. Aduh. Air nggak bermerek lagi. Buya. Kalau swing gimana Wan? Nggak ada. Apa nih? Coba dulu dong. Baru kita bisa testimoni. Bahaya. Itu apa? Manis juga. Apa? Ini keripik pisang koin. Ini pisang hitam. Ini pisang sale kering. Dari mana itu? Dari Total Jawa Food. Oh iya. Kalau mau pesan kemana Ki? Ke Kebumen. Kebumen. Iya ini lu nanya kan Total Jawa Food di mana ya? Kebumen Indonesia. Deskripsi aja kali ya. Iya. Nanti ada di deskripsi. Kalau adminnya sempat pasang. Enak nih ya. Enak banget. Ini lebih parah nih. Oh. Kalau ini gue jamin nggak berhenti lu ngunyah. Ini juga nggak berhenti, ini enaknya. Nah, kalau untuk masyarakat Minangkabau sendiri ini memandang mengenai kasus si Jundai ini gimana nih Ki? Jadi masyarakat Minangkabau memandang si Jundai sebagai fenomena magis yang serius dan mengkhawatirkan. Jadi kasus si Jundai seringkali dianggap sebagai penyakit magis yang sulit disembuhkan dan dapat membawa stigma sosial bagi keluarga korbannya. Nah, keluarga yang terkena si Jundai biasanya menghadapi kesulitan dalam perjodohan, dianggap membawa nasib buruk. Dalam menangani kasus si Jundai, masyarakat biasanya mengandalkan dukun ataupun paranormal untuk melakukan ritual penyembuhannya. Berarti untuk penyembuhannya itu dibutuhkan praktisi lain ya? Ya, karena memang si Jundai sendiri itu memang menyiksa si korbannya, sehingga korban ini benar-benar mengalami gejala-gejala yang seperti tadi itu. Oke. Makanya ini membuat keluarga pun nyangkut. Membuat keluarga ini panik dan bingung, ini penyakit apa gitu kan. Itu kenapa pisangnya itu bukan efek si Jundai, ya. Efek pisang. Efek keenakan itu. Biarin nyangkut, biar bisa ntar jam 12 bisa makan lagi. Nah, apa hubungan antara emosi negatif dan praktik si Jundai dalam budaya Minangkabau? Jadi dalam budaya Minangkabau, emosi negatif seperti dendam, marah, dan sakit hati sering menjadi pemicu praktik si Jundai ini berlangsung. Nah, si Jundai biasanya dikirim oleh seseorang yang merasa sakit ataupun seorang pemintanya ini meminta kepada dukun untuk mengirimkan rasa sakitnya itu, baik karena penolakan cinta, penghinaan, ataupun pengkhianatan. Jadi emosi-emosi inilah yang tidak bisa disalurkan secara langsung, sehingga mereka mencari bantuan dukun untuk mengirim guna-guna kepada orang yang menyakiti mereka itu. Berarti pemicunya itulah ya. Ya, pemicunya sakit hati, kecewa, dikhianati.
Nah, jadi praktik ini nyangkut pisangnya. Jadi praktik ini mencerminkan keterbatasan manusia dalam mengandalkan emosi dan kecenderungan untuk mencari jalan pintas dalam memecahkan masalahnya. Jadi itulah cinta ditolak, dukun bertindak, Fer. Itu kata-kata lama banget tuh ya. Kata-kata tua itu. Zaman dulu banget Iya. itu. Tapi masih kepake sampai sekarang ya. Enggak, sekarang udah berubah. Apa tuh? Cinta ditolak, Ki Geni bertindak. Beda tuh. Nah, kalau dari si Jundai sendiri nih Ki, dampak yang mempengaruhi kehidupan sosial korban dan keluarganya itu kayak gimana sih? Jadi emang orang yang udah terkena sihir dari si Jundai sendiri itu biasanya dampaknya itu ya menghindar dari kehidupan sosial. Jadi kayak ada rada-rada introvert lah ya. Iya, jadinya seperti kutukan. Kutukan di mana seseorang ini yang tadi menolak cintanya dan mengkhianati ini akan menjadi seperti orang gila yang dampaknya seperti efeknya seperti yang tadi. Terus juga ini dapat mempengaruhi status sosial ataupun perjodohannya itu akan tertutup. Membuat anggota keluarga sulit untuk menikahi dan atau diterima dalam komunitas, dalam lingkungannya karena udah dibilang anaknya orang gila. Udah dijudge gitu, ya, udah dijudge kayak anak lu gila nih, gua gak mau itu nih. yang paling ekstrim. Jadi yang paling ekstrim itu membuat seseorang ini menjadi seperti orang gila, tersiksa. Waduh, agak bahaya berarti ya. Bahaya banget. Efeknya makanya banyak request itu yang memang mereka itu nggak mau sampai seperti itu. Tetapi efeknya itu untuk kembali. Biasa kita menggunakan itu hanya untuk memutar giling ataupun sampai dia kembali baru itu kita lepas. Baru kita menggunakan pelet-pelet lain. Oke. Gitu. Nah, kalau untuk solusi sendiri nih, cara penyembuhan untuk korban si Jundai ini ada nggak, Ki? Jadi penyembuhan untuk korban si Jundai biasanya melibatkan dukun ataupun paranormal yang memiliki pengetahuan tentang ilmu magis, ataupun yang dukun yang memang mumpuni dengan ilmu si Jundai sendiri ataupun gasing tengkoraknya itu sendiri. Nah, karena kalau misalkan diobati dengan cara lain pun pasti agak sedikit sulit. Sulit ya? Iya, sulit karena ini seperti sumpah darah ataupun sumpah yang memang kepada lelembut itu emang sangat kental sekali. Nah, sulitnya ini dalam konteks bisa tapi sulit atau emang nggak bisa? Bisa tapi sulit. Kalau memang yang benar-benar full menggunakan gasing tengkorak ataupun si Jundai itu agak sulit. Tapi bukan berarti itu tidak bisa. Itu. Karena gini, Fer. Sama orang bukan kita ODGJ, dia dibuatnya seperti orang ODGJ. Kalau nggak ketemu itu pasti jadi seperti orang gila. Iya. Oke deh. Nah, kalau untuk fenomena si Jundai sendiri nih di Padang dalam konteks modern nih kayak gimana nih, Ki? Jadi dalam konteks modern, fenomena si Jundai masih diakui dan dipercayai sebagai di sebagian masyarakat Minangkabau. Meskipun zaman sudah berubah dan ilmu pengetahuan telah berkembang, kepercayaan terhadap si Jundai dan praktik magis lainnya mencerminkan kekuatan tradisi dan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Di era modern ini, beberapa orang mungkin melihat fenomena ini sebagai bentuk gangguan mental ataupun psikologis yang membutuhkan pendekatan medis. Ya, akhirnya kasih obat penenang dan lain-lain. Psikolog lah segala macam. Namun di kalangan masyarakat yang masih memegang teguh adat dan tradisi, si Jundai tetap dianggap sebagai realitas magis. Yang nyata gitu loh. Meskipun ada pergeseran menuju pemahaman yang lebih ilmiah, praktik dan kepercayaan tradisional seperti si Jundai masih bertahan sebagai bagian dari warisan budaya dan identitas komunitas. Jadi emang masih kayak masih dipercaya kuat lah. Masih kental lah ya. Karena memang bentuk-bentuk ini dipelajarin lagi, emang bukan diteliti lagi ke belakang ya, efek-efek dan sebabnya itu menuju ke arah situ. Ke arah situ ya. Berarti ya 50-50 lah ya dari kepercayaan orang modern sekarang sama orang-orang. Ya mungkin di semua daerah ya, semua daerah yang mempunyai kekuatan ataupun punya ilmu pelet, itu semua masyarakat udah berpikirnya udah modern sebenarnya. Tetapi tidak bisa dipungkiri yang seperti itu masih ada. Jangan sampai kalian-kalian para penonton yang cerdas-cerdas sampai terkena efek dari pelet si Jundai ataupun gasing tengkorak. Intinya jaga lisan, jaga sikap, attitude, jangan
bikin orang sakit hati lah ya. Jaga dompet. Jaga dompet. Nah, karena terlalu royal bisa dipelet. Iya. Nah, itu dah. bisa dieretin apa bahasanya? Pengeretan. Pengeretan. Porotin celananya. Porotin celananya.